Puji nama Tuhan, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat pagi hari ini, kembali lagi bersama kami di program Berkat Pagi GPDI Immanuel Garut. Pada saat pagi hari yang indah ini, kita mau sama-sama kembali mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dimana pada saat ini, kita mau sama-sama membuka kebenaran firman Tuhan kita terdapat dalam kitab Roma, pasal yang ke-11, ayat yang pertama. Roma pasal 11 ayat yang pertama, di sini saya akan bacakan bagi kita semua. Firman Tuhan berbunyi, "Maka aku bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak, karena aku sendiri pun orang Israel dari keturunan Abraham, dari suku Benyamin." Puji nama Tuhan, di mana firman Tuhan pada saat pagi hari ini, di ayat yang pertama ini dikatakan, maka aku bertanya. Di sini aku, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus bertanya, adakah Allah mungkin telah menolak umatnya? Tentu kita tahu bersama bagaimana bangsa Israel, bahkan bagaimana kehidupan mereka, bahkan perbuatan mereka yang sangat tidak menyenangkan hati Tuhan, membuat Tuhan marah. Mereka menyembah kepada Allah lain. Mereka itu adalah, kita tahu bahwa bangsa Israel adalah bangsa umat pilihannya Allah. Tapi mereka melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Allah. Nah, di sini saya memberikan beberapa contoh. Meskipun perbuatan mereka demikian, apakah Tuhan menolak mereka untuk menjadi umat pilihannya? Kita lihat di ayat yang kedua. Di sana firman Tuhan dikatakan bahwa Allah tidak menolak umatnya yang dipilihnya. Ataukah kamu tidak tahu apa yang dikatakan kitab suci tentang Elia waktu ia mengadukan Israel kepada Allah? Di sini jelas di ayat yang kedua dikatakan bahwa Tuhan tidak pernah menolak umat pilihannya. Karena bangsa Israel adalah bangsa yang dipilih oleh Tuhan. Perbuatan mereka, perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Namun Tuhan tetap memilih bangsa Israel. Tuhan memulihkan keadaan orang-orang yang ada di bangsa Israel. Di sini saya memberikan beberapa contoh orang-orang yang tidak ditolak oleh Tuhan selain orang-orang yang ada di bangsa Israel. Yang pertama yaitu kita lihat di ayat di ayat yang pertama bagian A, "Maka aku bertanya, adakah Allah sungguh telah menolak umatnya? Sekali-kali tidak." Di sini Rasul Paulus dia berasal dari Israel. Dia keturunan Abraham dari suku Benyamin. Dia adalah salah satu orang Israel. Kita melihat Tuhan tidak menolak Rasul Paulus. Bahkan kita tahu sendiri bahwa Rasul Paulus itu adalah orang yang taat kepada Tuhan. Orang yang selalu mentaati apa yang Tuhan ingin perbuat dalam kehidupan, yang ingin Tuhan kerjakan melalui kehidupan Rasul Paulus. Nah, di mana Rasul Paulus katakan bahwa ia menjadi contoh bagi mereka yang kemudian juga percaya kepada Yesus dan mendapatkan hidup yang kekal. Lewat kehidupan Rasul Paulus, kita sebagai umat-umat Tuhan, kita dapat belajar. Kita dapat menjadi orang yang taat akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Supaya jangan sampai Tuhan murka terhadap kita. Supaya jangan sampai Tuhan tidak menganggap kita sebagai umatnya. Seperti firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Memang firman Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah menolak umatnya sekalipun umatnya melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan. Seperti bangsa Israel contohnya. Namun kita juga harus bisa melakukan hal-hal yang jangan sampai lewat perbuatan kita, lewat tingkah laku kita menyakiti hati Tuhan. Nah, yang kedua, di sini saya juga memberikan contoh yaitu Elia beserta 7.000 orang lainnya. Di ayat yang kedua sampai yang keempat, nanti Bapak Ibu boleh baca di rumah. Dan di sana di mana Tuhan tidak pernah meninggalkan Elia. Tuhan tidak pernah membiarkan Elia sendirian. Tetapi apa yang Tuhan katakan kepadanya? Kita lihat di ayat yang keempat, di sana firman Tuhan berbunyi, "Tetapi bagaimanakah firman Allah kepadanya? Aku masih meninggalkan 7.000 orang bagiku yang tidak pernah sujud menyembah Baal, yang tidak pernah sujud menyembah kepada Allah lain."
yang tidak pernah sujud menyembah kepada hal-hal yang berhala. Ayat yang kelima di sana, ayat yang keempat tadi dikatakan bahwa tetapi bagaimana firman Allah kepadanya, aku masih meninggalkan 7.000 orang. Supaya apa? Tuhan meninggalkan 7.000 orang untuk terus bersama-sama dengan Nabi Elia. Karena di ayat yang kedua, ayat yang ketiga di sana dikatakan bahwa Tuhan nabi-nabimu telah mereka bunuh, mesbah-mesbahmu telah mereka runtuhkan. Hanya aku seorang dirilah yang hidup, yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Di sini pengaduan Nabi Elia kepada Tuhan. Namun Tuhan katakan dia tidak sendirian. Tuhan masih memberikan orang-orang, yaitu 7.000 orang untuk bersama-sama dengan Elia. Kita melihat Tuhan tidak meninggalkan Elia. Tuhan tidak membiarkan Elia sendirian. Karena apa? Belajar untuk taat apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Yang ketiga, di mana dan masih ada lagi yang tersisa, orang yang tidak Tuhan tinggalkan. Ayat yang kelima di sana berbunyi, demikian juga pada waktu ini ada tinggal suatu sisa menurut pilihan kasih karunia. Ada satu yang masih tersisa, itu orang yang dipilih oleh Tuhan karena kasih karunia yang Tuhan berikan kepadanya. Siapa dia? Kita tahu bersama, yaitu Rasul Paulus. Rasul Paulus yang Tuhan pilih untuk terus tinggal, untuk terus menghadapi setiap apa yang dihadapi. Nah, ada yang Tuhan pilih menurut kasih karunia-Nya, yaitu Rasul Paulus. Kita tahu bahwa seperti saya katakan tadi, Rasul Paulus adalah orang yang taat, orang yang dengar-dengaran, orang yang terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupnya. Oleh sebab itu, kita harus ingat bahwa kita juga sebagai orang-orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan, kita harus melakukan hal-hal yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita harus tahu bahwa kita sebagai umat percaya, umat-umat Tuhan, kita diselamatkan oleh kasih karunia dan anugerahnya Tuhan. Kita dipelihara oleh Tuhan itu juga karena anugerahnya Tuhan. Apapun yang Tuhan lakukan melalui kehidupan kita dan bagaimanapun Dia memakai kita, itu juga karena kasih karunia Tuhan, karena anugerah yang daripada Tuhan. Bahkan makanya oleh sebab itu, mari kita harus terus untuk kita mampu dan bersedia mendekatkan diri kita kepada Tuhan, supaya jangan sampai kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita itu hilang. Belajar kita untuk mentaati apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita jauh daripada Tuhan. Kita harus ingat akan kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Semuanya itu diberikan dengan cuma-cuma tanpa bayaran apapun dari kita. Makanya oleh sebab itu jangan sampai kita lupa dengan Tuhan. Puji nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Tuhan dapat mengingatkan kepada kita supaya kita menjadi orang yang taat akan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, Immanuel, Allah beserta kita.